Oke, selamat datang teman-teman di Source Code. Hari ini kita akan melakukan instalasi Arch Linux Dual Boot dengan Windows 10 dengan sistem UEFI. Kalau teman-teman nggak tahu apa itu UEFI, bedanya UEFI dengan BIOS, teman-teman bisa cari di internet. Atau mungkin kita akan bikin video tersendiri soal BIOS dan UEFI ke depannya. Oke, untuk sekarang kita lihat dulu teman-teman, kalau teman-teman punya laptop tahun 2010 ke atas atau punya PC berakitan 2010 ke atas, kemungkinan besar teman-teman pakai UEFI. Jadi kalau teman-teman pakai UEFI, ini tutorial yang cocok buat teman-teman kalau mau install Arch Linux secara dual boot. Oke. Sekarang pertama kita siapin partition dulu. Teman-teman cari di sini disk, terus ada create and format hard disk. Oke, di sini teman-teman bisa pakai disk yang apa terserah teman-teman. Teman-teman bisa pakai D, C atau E. Di sini saya punya C, jadi kita pakai C. Kita shrink volume. Kita bikin partisi baru seenggaknya 30 GB ya, jadi 30.000 MB. 30 GB ini udah kayak standar umum lah kalau mau bikin sebuah sistem Linux. Walaupun teman-teman juga bisa bikin lebih kecil dari ini, tapi 30 GB ini merupakan batas aman. Lalu kita pakai shrink, kita klik shrink ya. Oke, kita bisa lihat kita punya 29,30 GB unallocated disk space. Oke, kita close. Selanjutnya kita masuk ke browser, kita download Arch Linux ISO di archlinux.org. Oke, kita udah masuk. Kita tinggal ke kolom download aja, tab download. Nah, kita scroll ke bawah atau kita langsung cari Indonesia. Kita cari Indonesia. Oke, di sini kita udah nemu. Nah, untuk saya karena lokasi saya dekat dengan Surabaya, saya bisa pilih antara surabaya.ac.id atau telkomuniversity.ac.id. Saya biasanya pakai Telkom ini ya. Kita tinggal open ini. Nah, di sini kita tinggal download yang ini .iso, atau kalau teman-teman pakai torrent juga nggak apa-apa. Untuk saya pakai yang .iso. Oke, udah selesai downloadnya. Sekarang kita akan nge-flash ISO ini ke USB. Jadi pastikan teman-teman siapin flash disk atau USB disk sebesar paling nggak minimal 4 GB ya. Kalau saya pakai 16 GB, tapi pertama kita ambil toolnya dulu untuk ngeburn ISO-nya. Kita ke Balena Etcher. Nah, di sini kita masuk ke balena.io. Nah, di sini teman-teman tinggal download untuk Windows ya. Teman-teman tinggal download. Atau teman-teman kalau mau pakai tools lain Balena kayak Rufus, Netboot USB, teman-teman silakan. Di sini kita akan pakai Balena. Kita tunggu downloadnya sampai selesai. Oke, sekarang kita install Etcher. Nah, di sini kita akan melakukan flash. Teman-teman pilih flash from file, terus kita ambil ISO-nya tadi. Nah, di sini auto detect ya. Kalau teman-teman punya USB device yang ditancapkan, tapi pastikan teman-teman pilih yang benar. Di sini saya hanya punya satu USB device, USB SanDisk. Kita select, terus kita flash. Ya, pastikan saat melakukan flashing teman-teman punya koneksi internet ya, karena ini kita butuh koneksi internet. Oke, yes. Oke, di sini kita udah berhasil melakukan flash. Teman-teman tinggal close aja. Teman-teman cari di start menu, teman cari boot. Nah, di sini ada ketemu change advanced startup option yang relate ke boot menu. Kita klik. Nah, di sini kita pilih restart now. Oke, teman-teman masuk ke prompt ini. Kita pilih use a device dan teman-teman silakan pilih device yang teman-teman gunakan untuk ngeburn tadi. Di sini saya pakai UEFI USB SanDisk. Kita pakai yang ini. Sudah sampai di BIOS ya.
saat kita udah masuk ke USB, terus kita masuk ke boot menu, kita pilih yang paling atas, Arch Linux Install Medium UEFI. Nah, kalau teman-teman udah sampai di seksi ini, berarti teman-teman udah berhasil masuk ke Arch Linux Select ISO. Sekarang kita pertama atur font dulu biar kita bisa lihat dengan jelas. Kita pakai set font, spasi, ter, minus 132 add. Nah, kalau gini kan bisa terlihat lebih jelas. Oke, yang pertama kita akan melakukan partisi dulu. Kita pakai save disk. Nah, di sini teman-teman wajib ingat ya, kita punya free space di sini yang kita udah buat tadi. Kita klik new, kita bikin langsung aja. Nah, di sini teman-teman lihat tadi ada di sini, terus sekarang pindah ke bawah di dev SDA 5, teman-teman wajib ingat namanya. Jadi ini nanti kita pilihnya udah otomatis Linux file system. Terus teman-teman juga wajib ingat di mana partisi yang bertipekan EFI system. Kalau di saya di dev SDA 1, kemungkinan di teman-teman beda, jadi wajib diingat dua ini yang baru saja kita buat sama yang Windows EFI system. Kita nggak mau merubah apa yang ada di sini, 3 ini, karena ini punyanya Windows. Jadi sekarang kita tinggal write, klik yes. Nah, yes, sekarang kita quit. Sekarang kita format yang di Linux file system yang baru saja kita buat. Kita ambil file system.ext4 sebagai tipe file systemnya. Kita pakai partisi dev SDA 5. Nah, dengan begini udah selesai. Terus kita mount dev SDA 5 ke /mnt. Nah, setelah itu kita cek lagi. Kita pakai save disk. Kita cek lagi di mana EFI system. Di sini ya, dev SDA 1, kita klik. Pertama kita make dir dulu di /mnt/efi, kita make dir. Nah, setelah itu kita mount dev SDA 1 ke /mnt/efi. Oh ya, sebelum kita lanjut ke proses instalasi, ada sedikit masalah dengan ISO Arch Linux build Januari tanggal 1 tahun 2022, di mana WiFi atau network adapter untuk ULAN tidak terdeteksi. Oleh karena itu, buat teman-teman yang install dengan laptop, misalkan teman-teman punya kabel Ethernet yang terhubung ke laptop. Nah, kalau teman-teman laptopnya nggak punya port kabel Ethernet, teman-teman bisa pakai HP seperti biasa. Jadi teman-teman masuk ke HP, kita di sini masuk ke hotspot. Nah, di sini kita pilih other sharing method, terus hubungkan USB teman-teman ke port USB yang ada di laptop. Ya, oke. Sebelum ini kita tes dulu. Kita tes untuk ini ya, dia nggak connect ke apa-apa. Jadi kalau teman-teman lihat di IPA, nah tidak ada internet adapter atau WiFi adapter yang terdeteksi. Hanya ada LAN 0. Seharusnya ini bukan LAN 0 ya, tapi tergantung adapter teman-teman masing-masing. Ini kalau teman-teman mau nyalain bener-bener nggak bisa. Saya udah coba berbagai banyak metode, dari pakai IWCTL, dari ngaktifin secara manual, pakai LAN up, juga bahkan sampai ngapus folder RFkill buat ngilangin error, dan tetap nggak bisa. Jadi satu-satunya jalan teman-teman pakai Ethernet ya, atau kalau nggak kayak gini kabel USB ya. Kita coba dulu, ini belum saya konekkan untuk internetnya. Kita coba dulu. Nah, kita coba ping ke www.google.com. Nah, nggak bisa ya, ini karena kita nggak terhubung ke internet. Terus coba kita saya clear lagi. Oke, sekarang masih di menu yang sama di handphonenya teman-teman. Teman-teman nyalain share phone network via USB. Nah, setelah itu kita coba lagi. Kita ping. Oke, nah ini berhasil ya. Jadi dengan ini teman-teman udah bisa connect ke internet. Setelah ini teman-teman bisa lanjut ke tahap berikutnya.
Nah, di sini kita pertama pastikan dulu bahwa teman-teman terkonek ke internet. Kita pastikan melalui ping. Kita pakai ping ke google.com ya. google.com. Nah, ini berarti kita punya internet. Setelah itu kita bisa langsung install base systemnya. Kita pakai Packstrap MNT, kita install di MNT, kita install base Linux dan Linux firmware. Nah, untuk base sendiri apa, kita install base ini untuk kita install base untuk menginstal file sistem hierarki standar seperti root, MNT, sys, dev, boot, dan lalu Linux ini kita akan install kernel Linux. Linux firmware ini adalah firmware atau driver yang dibutuhkan untuk hardware. Nah, enter, kita tunggu. Nah, di sini kita udah selesai ya install base system. Sekarang kita copy file system table yang ada di fstab. Kita pakai chain fstab u dari MNT kita copy ke mnt/etc/fstab. Oke, udah berhasil ya. Sekarang kita masuk ke sistem yang baru saja kita install, pakai arch root untuk change root ke MNT. Oke. Nah, sekarang kita udah berada di sistem yang baru saja kita install. Setelah itu kita akan set time zone ya, kita set waktu. Kita link aja. Kita link user share zone info. Kita, kalau saya di waktu Indonesia bagian barat, jadi saya pakai Asia. Terus kita tab, kita lihat. Nah, di sini ada banyak pilihan. Saya pakai Jakarta untuk waktu Indonesia bagian barat. Link, ada yang kelupaan. Kita link ke etc local time. Nah, udah. Setelah itu kita synchronize system clock. Kita pakai HW clock. String 2 kali atau minus 2 kali. Sys to hc. Nah, udah. Oke, sekarang kita install text editor ya. Karena kita perlu ngedit beberapa file, kita bakal pakai yang paling gampang. Kita bakal pakai micro, jadi kita install micro. Kita pakai pacman minus s micro. Yes. Oke, kita udah install micro. Sekarang kita edit local gen. Pakai micro etc local gen. Oke, sekarang kita pindah ke bawah pakai tanda panah. Terus kita hapusin pakai delete. Nah, setelah itu kita Ctrl S untuk save, Ctrl Q untuk quit. Nah, setelah itu kita generate dari config yang baru saja kita bikin pakai local gen. Bukan local gen ya, tapi local pakai local gen. Nah, setelah itu kita edit juga di local.com. Oke. Nah, kita edit seperti ini ya, kita masukkan seperti ini. Teman-teman silakan, ini saya sudah masukkan tadi, teman-teman silakan masukkan seperti ini. Setelah itu kita Ctrl save, terus kita quit. Oke, sekarang kita bikin nama untuk komputer kita. Kita bikin nama dengan cara kita edit file di etc ya, pakai micro. Kita editnya host name.
Nah, di sini kita bikin nama untuk file kita. Kita bikin namanya Arch ya, untuk komputer kita bikin Arch. Ctrl S, Ctrl Q untuk quit. Terus kita atur buat jaringan kita. Kita edit di micro, di etc/host s, pakai s belakangnya. Dan di sini teman-teman bisa lihat, teman-teman masukin aja 127.0, ini sama, 2 baris ini sama, lalu ini juga yang paling depan sama, tinggal teman-teman atur yang ini aja. Yang ini teman-teman masukkan nama komputer teman-teman. Saya tadi masukkannya Arch, jadi saya masukin arch.localdomain, lalu tab lagi ini Arch ya. Kita Ctrl S terus Ctrl Q untuk quit. Sekarang kita install Network Manager ya. Kita install Network Manager buat ngatur IP kita. Install. Oke, udah keinstall Network Manager. Sekarang kita enable. Kita aktifin saat boot Network Manager. Ingat N sama M nya besar atau kapital. Nah, dengan ini udah selesai. Sekarang kita bikin user baru di luar user root untuk Arch Linux kita. Kita pakai user add -G, kita masukin grup di wheel untuk akses root, lalu audio, lalu video, kemudian -M biar mastiin kita bikin home directory untuk user kita. Ubex. Nah, sekarang kalau kita ls di /home/ubex, nah ada ya, nggak ada error. Nah, setelah itu kita bikin password untuk user baru kita. Oke, setelah itu kita bikin password untuk root user kita. Oke, password update. Nah, setelah itu kita install DOS ya sebagai pengganti sudo. Oke, kita install DOS dengan cara pacman -s DOS. Ya, package namanya OpenDOS, kita install y. Oke. Setelah itu kita konfigur untuk DOS di /etc/dos.conf. Nah, ini teman-teman masukin text editor dulu ya. Terus etc/dos.conf. Oke, teman-teman masukin seperti ini, permit persis will as root. Jadi nanti sebagai pengganti sudo kita pakai DOS ya. DOS. S Q. Sekarang kita install boot manager. Kita pakai yang pertama adalah grub, lalu EFI boot mgr atau manager, lalu OS prober buat mendeteksi OS Windows kita. Oke, y. Nah, di sini kita edit dulu di file yang ada di etc default grub. Teman-teman scroll aja ke bagian paling bawah. Nah, di sini awalnya akan seperti ini, terlihat seperti ini. Teman-teman hapus aja tanda pagar di depan. Ya. Ctrl S, terus Ctrl Q. Lalu sekarang kita install grub. Grub install target sama dengan x86_64 sebagai sistem arsitektur kita 64 bit, lalu EFI sebagai pilihan BIOS-nya, lalu kita pastikan EFI direktorinya di EFI /EFI, terus kita pilih bootloader ID, kita pakai grub. Oke. Enter. Nah, seperti ini, dia nggak ada error, udah finish. Lalu kita bikin konfigurasi grubnya. Grub make config
-o sebagai outputnya di dalam boot grab, terus grab.cfg untuk config. Nah, di sini udah berhasil ya, karena kita udah menemukan Windows Boot Manager di DevSDA 1. Setelah ini kita udah sukses, kita tinggal exit aja dari sini. Exit. Ini kita dari sini reboot. Nah, bisa kita lihat teman-teman, kita udah masuk di Grab. Kita lihat di paling atas ada Arch Linux, lalu di sini ada Windows Boot Manager, yang berarti Windows bootnya terdeteksi oleh Grab. Kita coba masuk ke Windows. Oke, kita berhasil masuk ya ke Windows. Kita coba cek disknya, klik kanan di menu, lalu kita masuk ke disk management. Nah, bisa teman-teman lihat di sini 29,30 GB partisi yang kita bikin tadi sekarang udah terisi. Nah, di sini kita nyimpen sistem Arch Linux kita. Oke, sekarang kita bisa quit, kita bisa restart, lalu masuk kembali ke Arch Linux. Nah, di sini kita akan langsung masuk aja ke Arch Linux. Kalau teman-teman nggak pilih tanda panah atau melakukan apapun, akan langsung menuju ke Arch Linux dalam hitungan 10 setelah prompt grab ini keluar. Masuk ke Arch Linux. Nah, di sini kita udah berhasil ya masuk ke Arch Linux. Kita bisa coba login pakai user yang baru saja kita buat. Masukkan password. Nah, bisa kita lihat sekarang dari sini kita bisa install software ya. Kita install. Kalau teman-teman menemukan tutorial di luar sana yang pakai sudo terus pacman -s, kita nggak pakai sudo ya sekarang, tapi kita pakai doas ya. Doas kita coba pakai sudo ya. Sudo pacman -s, kita neo fetch. Nah, sudo not found sebagai gantinya kita pakai doas. Doas pacman -s neo fetch. Kita masukkan password. Oke. Nah, bisa teman-teman lihat udah berhasil ya. Sini kita coba neo fetch. Nah, Arch Linux. Kalau teman-teman masih mau pakai sudo tapi di belakangnya pakai doas, teman-teman tinggal edit aja file di bashrc. Teman-teman edit di melalui micro.bash underscore profile ya. Kita underscore profile. Pertama kita edit dulu .bash profile. Nah, teman-teman bikin yang kayak gini ya. Kayak gini. Biasanya udah langsung ada. Sekarang tinggal kita quit. Terus kita lihat di .bashrc, micro.bashrc. Nah, di sini teman-teman tinggal masukin aja alias sudo sama dengan tanpa spasi ya. Lalu tanda petik, dalam tanda petiknya teman kasih doas. Nah, doas ya. Ctrl S, Ctrl Q. Sekarang kita source.bashrc. Oke, sekarang kita pakai coba sudo -s. Kita coba install nano. Nah, bisa dilihat berhasil ya. Oke. Dengan ini teman-teman saat tiap kali menggunakan sudo, teman-teman sebenarnya menggunakan doas sebagai penggantinya.
teman-teman bisa pakai salah satunya dengan alias tadi kita bisa mengatasi konflik. Seperti contoh teman-teman punya bash script atau download bash script kedepannya yang ternyata pakai sudo bukan DOS, itu akan langsung menjalankan DOS ya. Oke, mungkin sekian dari source code untuk tutorial Arch Linux Dual Boot dengan Windows mode UEFI. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.